Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan beberapa aliran transformasi. Yang pertama ada sejarah aliran transformasi, yang kedua ada pengertian aliran transformasi dari para ahli, yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar aliran transformasi, yang keempat ada ciri-ciri aliran transformasi, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan aliran transformasi serta analisis kalimat. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Rohana, NIM 211418012. Yang kedua ada Armanda Ja'fir, NIM 211418023. Yang ketiga ada Arum Puspaning Tias, NIM 211418028. Yang keempat ada Dina Amanda, NIM 211418033. Yang terakhir ada Anna Nur Safitri, NIM 211418042. Yang pertama ada sejarah aliran transformasi. Aliran transformasi ini dipelopori oleh Chomsky. Alfred Noam Chomsky adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Kemudian pada tahun 1957, aliran transformasi generatif grammar atau dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi. Tata bahasa atau tata bahasa transformasi klasik lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957. Yang kedua ada pengertian aliran transformasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada Keraf. Transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks, maupun dari bentuk kompleks ke bentuk yang sederhana. Yang kedua adalah Samsuri. Transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebahasaan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Yang ketiga ada Krida Laksana. Transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kaidah konstituen-konstituennya. Yang terakhir ada Rosenbaum. Transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armanda Ja'fir. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang sudah dijelaskan teman saya itu tadi, kita akan membahas tentang teori yang digagas oleh Chomsky, yaitu tentang transformasi generatif dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa Transformasi Generatif yang pertama. Nah, dalam bukunya ini Chomsky menolak akan teori strukturalisme yang membahas tentang kelayakan kajian kebahasaan yang ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Nah, tapi kira-kira induktif itu yang seperti apa? Induktif itu maksudnya di sini dalam artian yang secara hukum atau secara konkret. Sementara kita tahu bahasa itu tidak benar-benar konkret secara utuhnya. Bahasa memiliki sistem yang padu, yaitu berupa contohlah dalam sintaksis ada subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Tapi dalam kehidupan yang nyata kita bisa saja menggunakan keterangan di awal dan bukannya di akhir. Nah, disitulah Chomsky mencoba menggagas agar teori strukturalisme ini untuk ditolak dan lebih menjurus ke teori transformasi generatifnya, karena ini menyambung dengan sifat kebahasaan yang bersifat kreatif. Kemudian kira-kira apa tujuan dari kajian ini? Kajian ini bertujuan untuk agar penelitian bahasa itu secara garis besar kita akan belajar menyusun tata bahasa dari bahasa yang kita acu itu. Misalkan kita belajar tentang bahasa Indonesia, tentu aja kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Tidak bisa suatu bahasa
dijelaskan dengan sistem bahasa yang lain, karena setiap bahasa memiliki keunikannya masing-masing, seperti yang kita tahu dari sifat-sifat kebahasaan dalam linguistik. Nah, ada 2 syarat yang perlu kita ketahui dalam mengkaji ini. Yang pertama, kalimat dalam bahasa itu harus dapat diterima oleh si penutur sebagai kalimat yang wajar. Wajar itu maksudnya seperti apa? Bisa dimengerti, bisa dipahami, dan memiliki makna yang sekiranya logis dikatakan oleh penutur ataupun yang dituturkan. Kemudian kalimat tidak bisa berupa dasar pada gejala bahasa tertentu saja dan harus sejajar dengan teori linguistik. Nah, dengan ini kita tahu jika teori linguistik akan sangat bermanfaat, akan sangat ditekankan di sini. Kemudian dalam bukunya Chomsky menyatakan jika teori ini dapat memperlihatkan ciri-ciri umum bahasa, dan beberapa ciri-ciri tersebut yang telah saya rangkum adalah sebagai berikut. 1. Bahasa berdasarkan pada metalistik atau penonjolan proses kejiwaan. Nah, maksudnya penonjolan proses kejiwaan ini yang seperti apa? Nah, sebelumnya sempat dikira jika bahasa itu hanya proses komunikasi yang berkembang dari makhluk hidup. Nah, teori ini didasari oleh kesamaan manusia terhadap monyet. Monyet memiliki kesamaan, yaitu dapat berkomunikasi walaupun mereka tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa. Nah, Chomsky menyangkal teori itu dengan cara menjelaskan kalau ada beberapa unsur yang tidak ada pada simpanse atau monyet, yaitu sifat kreativitasan dalam berbahasa seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, itulah yang digagas oleh Chomsky, sehingga di sini dikembangkan kalau ada satu hal yang menarik dari bahasa manusia, yaitu adanya psiko atau kejiwaan. Kemudian ya, bahasa adalah innate atau bahasa diturunkan dari keturunannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bahasa itu bisa diasumsikan dulunya jika itu diturunkan dari keturunan-keturunan sebelumnya yang diartikan, tapi dalam hal ini diartikan secara spesies. Jadi sempat dipikir jika bahasa itu diturunkan dari keturunan kita yang paling sebelum-sebelumnya, yaitu dari misalkan simpanse. Nah, sementara Chomsky menolak hal itu karena tidak percaya jika cara simpanse berkomunikasi dengan cara kita berkomunikasi itu sebagai hal yang sama. Oleh karena itu, Chomsky menolak hal itu dengan menyatakan ini dalam ciri-ciri yang kedua. Kemudian memiliki lapis dalam dan lapis luar. Nah, di sini saya mengartikan lapis dalam dan lapis luar itu seperti signifi dan signifian. Nah, signifi kalau dalam bahasa Prancis itu berarti yang ditandakan atau apa yang kita bayangkan. Misalkan saya membayangkan sebuah bunga. Nah, bunga itu kan bisa dalam bentuk apa saja. Itu hal yang bersifat abstraknya. Sedangkan di sini yang disebut lapis luar itu adalah signifiannya atau apa yang kita tuturkan untuk melambangkan bunga tersebut. Jadi jika diartikan gambar bunga adalah lapis dalam, maka kata bunga yang saya sebutkan ini adalah lapis luarnya. Kemudian ada yang keempat, komponen dan performa dalam kebahasaan. Komponen itu apa? Itu kaidah yang beruntuti dalam suatu kebahasaan, yaitu tata bahasanya itu sendiri. Dan performa itu adalah keterampilan seseorang dalam berbahasa, karena kita tahu kalau setiap orang memiliki ciri khas kebahasaan yang berbeda dan cara tutur yang berbeda. Itu yang membuat kita unik dan itu yang membuat bahasa memiliki sifat kekreatifan. Kemudian yang kelima, bertolak dari kalimat. Nah, di sini masih kurang dipahami karena entah Chomsky menolak adanya kalimat dalam menolak adanya klausa dalam tata kebahasaan. Dia menganggap setelah frasa hanya ada kalimat, dan itulah yang nanti kita kaji. Kemudian yang keenam ada kreativitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan yang terakhir itu membedakan kalimat inti dan kalimat transformatif. Nah, nanti
membedakan kalimat inti dan transformatif ini akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu ketahui dulu apa bedanya kalimat inti dengan kalimat transformatif. Kalimat inti itu bersifat lengkap, simple, aktif, statement, positif, dan runtut. Nah, positif itu maksudnya dalam artian bersifat positif, atau kalau yang biasa kita ketahui itu bersifat tidak menolak. Jadi tidak ada kata tidak atau kata bukan. Kemudian lengkap itu maksudnya dalam artian tata kebahasaannya. Berarti kalau jika itu sebuah kalimat maka setidaknya ada predikat di dalamnya. Kemudian simple itu tidak ditambah-tambahkan. Jadi secara garis besar itu straightforward. Kemudian mungkin sekian dulu dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya Armus Panintias akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Dan di sini saya membahas tentang keunggulan dan kelemahan aliran transformasi. Terdapat 5 keunggulan aliran transformasi, yaitu pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan fisik. Proses kejiwaan bukan fisik ini berkaitan erat dengan subdisipliner psikolinguistik. Artinya adalah proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi. Akan tetapi, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan yang berupa mental yang ada di dalam penutur atau pembicara. Yang kedua, membedakan pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Pengetahuan kebahasaan biasa disebut linguistic competence dan keterampilan berbahasa biasa disebut linguistic performance. Pengetahuan kebahasaan di sini adalah kemampuan dari pemakai bahasa atau kemampuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa tentang pengetahuan kebahasaannya. Kemudian keterampilan berbahasa itu merupakan cerminan dari linguistic competence atau pengetahuan kebahasaan, sehingga keterampilan berbahasa adalah pemakaian kebahasaan di dalam keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif. Ya, seperti sudah dijelaskan di dalam ciri-ciri linguistik yang sebelumnya, walaupun kalimatnya aneh, tetapi bisa disebut secara gramatikal. Dan yang keempat, adanya perbedaan antara kalimat inti dan kalimat transformasi. Itu pun juga sudah dijelaskan seperti aliran, ciri-ciri aliran ini. Yang kelima, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatikalnya bersifat generatif atau berkembang. Kemudian, kelemahan dari aliran ini adalah tidak mengakui adanya klausa. Ya, kita tadi sudah mengetahui penjelasan awal bahwa Noam Chomsky tidak mengakui adanya klausa, sehingga tidak dapat memilah konsep antara klausa dan kalimat, sehingga ini merupakan kelemahan dari aliran transformasi. Yang kedua, bahasa merupakan innate atau warisan keturunan. Maksudnya adalah, walaupun bahasa merupakan innate atau warisan keturunan, tetapi jika bahasa itu tidak dilatih dan tidak diberitahukan, maka mustahil akan
mengetahuinya. Maksudnya, contohnya itu seperti ketika anak kecil dilatih berbahasa Indonesia sejak kecil, meskipun keluarganya misalnya dia keturunan Jawa, sehingga jika anak kecil itu tidak pernah dilatih berbahasa Jawa, maka anak kecil itu akan kesulitan untuk berbahasa Jawa karena tidak pernah dilatih. Yang ketiga, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep structure. Deep structure ini adalah struktur batin. Struktur batin ini sendiri terkandung makna yang tidak pasti atau memiliki makna yang ambiguitas. Deep structure ini pun adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik, yang juga merupakan representasi kemaknaan yang sebenarnya dari bentuk bahasa tersebut. Misalnya, contohnya kata apel. Dalam tulisan sama, tapi jika ditaruh di dalam kalimat yang berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Apel dan apel itu akan memiliki makna yang berbeda ketika ditaruh dalam sebuah kalimat yang berbeda. Dengan kata lain, struktur batin ini atau deep structure ini merupakan tempat terjadinya proses berbahasa yang sebenarnya secara mental. Itu presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Saya Dina Amanda Winata Putri, NIM 211481033. Di sini saya akan menjelaskan analisis kalimat transformasi. Kalimat pertama adalah saya memasak sayur. Dari kalimat saya memasak sayur ini dapat ditransformasikan menjadi beberapa kalimat. Contoh, sayur dimasak oleh saya. Ini adalah contoh kalimat pemasifan. 2. Saya tidak memasak sayur. Ini adalah kalimat pengingkaran. 3. Masak sayur itu. Ini adalah kalimat perintah. 4. Siapa yang memasak sayur? Ini adalah kalimat tanya. 5. Masak sayur. Ini adalah kalimat pelepasan. 6. Sayur masak. Ini adalah kalimat inversi. 2. Yaitu ibu membuat bolu. Dari kalimat ini kita dapat mentransformasikan menjadi beberapa kalimat. Yang pertama, bolu dibuat ibu atau bolu ibu buat. Ini adalah kalimat pemasifan. Yang kedua, ibu tidak membuat bolu, kalimat pengingkaran. Ketiga, buatlah bolu, kalimat perintah. Keempat, siapa yang membuat bolu, kalimat tanya. Kelima, buat bolu, pelepasan. Keenam, bolu buat. Ini adalah kalimat inversi. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di sini. Kalimat yang ketiga adalah saya menyampaikan pesan kepada adik. Dapat ditransformasikan menjadi saya tidak menyampaikan pesan kepada adik. Kalimat ingkar, saya sampaikan pesan kepada adik. Kalimat perintah, siapa yang menyampaikan pesan kepada adik? Kalimat tanya, sampaikan pesan kepada adik. Kalimat pelepasan, sampaikan pesan. Kalimat inversi. Untuk lebih jelasnya ada pada gambar berikut. Dan untuk yang terakhir, analisis transformasi berupa bagan. Baik, saya akan jelaskan yaitu pada bagian atas proposisi, bagian kanan predikat, bagian tengah argumen 1, bagian yang kiri dan yang paling terakhir itu argumen kedua. Atau dapat juga
dirumuskan sebagai predikat kurung buka argumen 1, argumen 2 dan seterusnya. Umpamanya pada kalimat nenek minum kopi mempunyai struktur proposisi, predikatnya minum, kemudian argumen satunya nenek, dan argumen yang kedua kopi, atau dapat dirumuskan sebagai minum kurung buka nenek, kopi. Yang keempat yaitu kita kuliah daring selama virus corona masih ada. Nah, kalimat inti tersebut dapat kita transformasikan menjadi beberapa kalimat, yaitu pemasifan. Kita tidak kuliah daring selama virus corona masih ada. Dan yang kedua yaitu kalimat perintah. Kuliahlah daring selama virus corona masih ada. Nah, dan yang terakhir yaitu kalimat tanya. Siapa yang kuliah daring selama virus corona masih ada? Kalimat yang kelima yaitu kami mengerjakan tugas kuliah. Nah, kalimat inti tersebut dapat kita transformasikan menjadi beberapa kalimat sebagai berikut. Yang pertama, pemasifan. Tugas kuliah kami kerjakan atau tugas kuliah dikerjakan oleh kami. Yang kedua, pengingkaran. Kami tidak mengerjakan tugas kuliah. Yang ketiga, perintah. Kerjakan tugas kuliah. Yang keempat, pertanyaan. Siapa yang mengerjakan tugas kuliah? Yang kelima, pelepasan. Kerjakan tugas. Yang keenam, inversi. Tugas kerjakan.